شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah i'tikaf Masjid Darussalam Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di pagi hari ini. Alhamdulillah bahagia sekali karena kita masuk hari yang ke-21, dan salah satu bentuk bahagia kita karena oleh Allah kita dipilih untuk kemudian dijadikan di antara orang-orang yang insya Allah bisa memanfaatkan detik-detik terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga yang kita niatkan, yang kita amalkan seluruhnya, baik teman-teman yang i'tikaf di Masjid Darussalam ataupun seluruh pemirsa Madani TV, seluruhnya di antara kita oleh Allah amalannya diterima dan doa-doanya oleh Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Untuk teman-teman Masjid Darussalam, terutama ibu-ibu ya, yang bukunya belum diambil, nanti setelah kajian bisa menghubungi saya. Insya Allah masih ada beberapa buku yang itu jatah untuk teman-teman dari Masjid Darussalam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, buku yang insya Allah akan kita khatamkan, akan kita selesaikan membacanya di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini, insya Allah biiznillah, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita, amin ya rabbal alamin, adalah buku yang
menjadi sangat penting untuk dipelajari oleh penuntut ilmu. Jadi ini buku yang salah satu yang paling penting untuk dipelajari oleh siapa? Penuntut ilmu. Nah, sementara kita ini insya Allah menuntut ilmu sudah lama, apalagi jamaah Masjid Darussalam. Sudah berapa tahun antum ngaji ya? Oh, 7 dari mana lebih? Pak Yai Afroki saja di masjid ini sudah lebih dari 13 tahun. Nah, maka kemudian dari semua yang telah kita pelajari, baik santri ataupun non-santri, maka kemudian menjadi penting bagi kita apakah ilmu kita ini manfaat atau tidak. Apakah ilmu yang kita terima ini ilmu yang mendatangkan keberkahan untuk kita atau tidak. Apakah ilmu yang telah kita fahami, ilmu itu menggerakkan kita untuk mendatangi ridhonya Allah atau hati-hati. Jangan-jangan justru ilmu kita mendekatkan kita pada murkanya Allah. Nah, ini kita perlu tahu. Nah, maka buku di depan kita ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, berjudul Ayyuhal Walad, wahai Ananda. Jadi yang dimaksud walad di sini, Ananda di sini itu murid. Ini menunjukkan bagaimana hubungan seorang guru dan muridnya itu seperti hubungan seorang ayah dengan siapa? Dengan anaknya. Dan saya punya pengalaman waktu di Lipia dulu, itu dosen yang ngajar tauhid, Asy-Syaikh As-Suddi, hafizahullahu ta'ala, itu sopan sekali, sampai ngusirnya pun sopan. Ngusir dari kelas itu sopan. Dan beliau kalau manggil kami muridnya, mahasiswa loh padahal, itu bunai, bunayya. Wahai anakku. Nah ini supaya apa? Muncul kedekatan antara seorang guru dan muridnya. Maka di Malang guru kita bersama Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, hafizahullahu ta'ala, itu beliau senantiasa menyadarkan muridnya bahwa kamu bukan cuma muridku tapi kamu anakku. Dan saya, kata beliau, bukan cuma gurumu, aku di sini mewakili ayahmu. Nah, supaya muncul kedekatan emosional. Sehingga kalau orang tua ngajar anak, kan ndak wani macam-macam, mesti ngajari sing apik kan. Nah, maka ketika seorang guru memposisikan diri sebagai ayah dan murid diposisikan sebagai anak, maka insya Allah ngajar itu bukan cari uang saja. Tapi apa? Ibadah. Ngajar itu apa? Ibadah. Dan ngajar itu juga termasuk tanggung jawab. Nah, begitu ya. Sekarang kita baca dulu pengantarnya, karena tidak mungkin kita tahu isi kitab kalau kita tidak mengawali membaca apa? Pengantar. Antum buka pada halaman yang kelima. Saya baca sekilas saja. Buku yang berjudul Wahai Ananda ini adalah terjemahan dari kitab Ayyuhal Walad, sebuah kitab monumental yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai nasihat untuk seorang santri kesayangannya. Kasih garis bawah. Jadi ini bukan nasihat sembarangan, tapi Imam Ghazali berikan nasihat ini kepada siapa? Santri, bukan santri biasa, santri kesayangannya. Maka tentu ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak diberikan kepada murid yang lain, tapi diberikan kepada murid kesayangan. Iya enggak? Latar belakang ditulisnya kitab ini bermula ketika ada seorang santri Imam Ghazali yang lama mengabdi. Jadi ingat, zaman dulu ini pendidikannya para salaf. Jadi jangan ngaku cuma akidahnya tok yang salaf, tapi akhlak sama gurunya ndak salaf blas. Ini jadi salah satu di antara ciri khas murid di zaman salaf, itu dia bukan cuma ngambil ilmu dari gurunya, tapi mengabdi. Mengabdi sama gurunya. Dia betul-betul khidmat kepada gurunya. Dan saya ingat sekali itu Pak Imam itu,
itu pernah di Al-Irsyad. Dulu awal-awal saya di Al-Irsyad. Itu setiap saya keluar masjid setelah ngajar, beliau ambilkan sendal saya. Sendalnya diambilin, diletakkan di depan saya untuk saya kemudian gampang memakainya. Suatu hari saya dari rumah sendalnya keliru. Saya salah pakai sendal dari rumah. Sendal jelek banget saya pakai. Sudah sepulang pengajian, beliau salah ngambilkan sendal. Dikira mosok sandalnya Ustadz Rifki elek gitu. Akhirnya yang beliau ambilkan sendalnya orang, bagus memang. Dan sendal saya termasuk sendal yang jadi korban dilemparkan menjauh dari pintu masjid. Niatnya api, ternyata salah. Nah, santri zaman dulu begitu, mengabdi sama gurunya. Jadi bukan cuma ngambil ilmunya terus gak cocok ngenyek. Ngambil manfaat dari ilmunya, kalau nanti ada ketidaksamaan ditinggalkan dengan tanpa adab. Nggak. Maka ini salah satu yang dituliskan di sini adalah apa? Bukan sekedar santri tapi apa? Dia mengabdi dan berkhidmat kepada Imam Ghazali. Santri ini sangat tekun dan sabar, ini kunci. Jadi Imam Syafi'i katakan salah satu di antara kunci dapat ilmu itu apa? Tuluz zaman. Waktunya harus panjang. Tidak ada penuntut ilmu instan itu tidak ada, kecuali mie saja. Tidak sehat lagi ya. Kalau penuntut ilmu harusnya apa? Panjang. Saya ini bukan untuk sombong-sombongan, dia sekedar biar antum tahu saja. Mulai keluar rumah mondok pertama, sampai saya pulang dari Jakarta itu 14 tahun. 14 tahun. Terus kemudian ada yang cuma mau 2 minggu, 3 minggu mau jadi ustadz gitu. Wah berat akhi. Tidak semudah itu Ferguson ya. Nah maka tidak mudah memang. Nah kemudian tekun dan sabar menuntut ilmu dari Imam Ghazali. Hingga menguasai berbagai ilmu yang tidak diketahui orang awam pada umumnya. Dan dia memiliki kekuatan apa? Lihat. Jadi yang dibangun bukan cuma akalnya. Tapi kekuatan apa? Ruhiyah. Apa kekuatan ruhiyah itu? Ilmu yang diberikan itu betul-betul mendorong seorang murid itu pantas membawa ilmu. Ada orang punya ilmu tapi perangainya tidak pantas. Pakaiannya, cara bicaranya, pergaulannya, apa lagi? Tidak pantas. Dan di antara makna ruhiyah yang dibangun, yang menjadikan murid itu betul-betul pantas menjadi wadahnya ilmu. Nah ini penting, kadang-kadang kita ini kan kalau masuk majelis taklim, yang penting ngaji. Pulang ngerti tahlilan bid'ah. Dalam keadaan ruhiyahnya belum dibangun. Bagaimana menjelaskan itu ke orang yang belum mengerti? Bagaimana kemudian supaya orang yang tidak mengerti ketika kita beritahu dia bisa menerima dengan senang hati. Itu dipelajari. Jadi bukan cuma transfer ilmu tapi mencetak ruhani yang kuat. Hingga pada suatu hari, lihat Pak, dia punya kekhawatiran. Hatinya terasa gelisah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ini bagus. Jadi ilmunya tidak bikin dia sombong, tapi malah merasa apa? Gelisah dan khawatir. Kenapa? Terhalang dari ilmu yang manfaat. Kasih garis bawah. Jadi salah satu yang menjadikan murid ini tidak tenang karena apa? Dia khawatir kalau ternyata ilmu yang dia pelajari saat ini itu ternyata ilmu yang tidak manfaat. Nah kan begitu. Dia berpikir sudah saatnya dia mengetahui apa saja ilmu yang bermanfaat. Kemudian meninggalkan selainnya. Jadi kalau dia tahu ini manfaat maka yang selain ini tidak dipelajari. Karena dia akan membedakan mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Karena Rasulullah berdoa, apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang artinya, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Ilmu yang tidak manfaat itu nanti sama Allah diminta tanggung jawab di akhirat. Jadi orang itu nanti di hari kiamat Allah akan tanya kepada dia. Salah satu pertanyaannya apa? Wa an ilmihi madza amila bih. Ilmunya dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk menghukumi orang lain? Apakah dipakai untuk bangga-banggaan? Apakah dipakai untuk mengejar duniawi? Apakah digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, membodoh-bodohi orang yang tidak ngerti? Oh, kau ini bodoh, tidak ngerti, tidak tahu ngaji. Aku ini lo ngaji, Quran Sunnah. Nah, jadi orang yang ngajinya benar tidak akan keluar kalimat seperti itu, tidak akan. Karena apa? Ruhiyahnya terbentuk. Ruhiyahnya apa? Terbentuk. Perasaan resah terus membuncah dalam jiwanya. Pasalnya, meski sudah belajar bertahun-tahun, dengerin, berapa lama dia belajar? Bertahun-tahun. Jadi bukan ngikutin guru sebulan bosen tinggal. Ikut guru setahun bosen tinggal. Ikut guru kelihatan satu kesalahannya tinggal. Kalau antum cari guru yang tidak punya salah, sampai kiamat tidak akan ketemu. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Bahkan telah mengkhatamkan kitab Ihya Ulumiddin. Ini kitab fenomenalnya Imam Ghazali. Sampai dikatakan oleh para ulama begini. Dengerin. Man lam yaqra'il Ihya ma fi haya. Orang yang tidak membaca kitab Ihya tidak punya malu. Terus dibilang, wah apa Ihya itu? Mengandung hadis-hadis yang dhaif. Tidak bisa. Imam Ghazali itu bukan orang sembarangan. Ketika Imam Ghazali mengatakan bid'ati fi ilmil hadithi misjaf, daganganku dalam ilmu hadis itu kering, artinya kering itu setitik, aku tidak ngerti hadis. Itu bukan menunjukkan Imam Ghazali tidak ngerti hadis. Tapi tawadhu, ngerti? Bukan kemudian ketika dia ngerti dia bilang, ana imam amirul mukminin fil hadis. Aku ini pemimpinnya orang beriman dalam urusan hadis. Tidak. Tapi menjadikan dia semakin apa? Tawadhu. Jadi ucapannya Imam Ghazali yang mengatakan kemampuanku dalam ilmu hadis itu terbatas, itu bukan karena beliau tidak bisa, tapi untuk apa? Tawadhu. Maka orang Arab bilang begini, ini ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Mal as-sanabila tanhani bitawadhu'in wal farighatu ru'usuhunna sawamikh. Apa artinya? Padi yang berisi, mal as-sanabil, tanhani dia akan menunduk, bitawadhu'in dengan penuh rendah hati. Wal farighat, tapi padi yang kering, padi yang kosong bagaimana? Jadi tidak ada isinya. Wal farighat, padi-padi yang kosong, ru'usuhunna, kepala mereka, sawamikh. Sawamikh itu begini. Sok. Padahal baru tahu 1-2. Ini khawatir kalau orang itu sok, biasa nih si gombong. Turung ono isi nih. Nah maka ini peringatan buat ana pribadi lebih utama. Kemudian untuk jamaah sekalian dan untuk seluruh pemirsa Madani TV dimanapun berada. Nah kemudian walaupun dia telah menghatamkan kitab Ihya, karya terbaik dari gurunya Imam Ghazali, dia masih merasa perlu nasihat dari gurunya tersebut agar ilmu yang dia pelajari selama ini menjadi penerang dalam hatinya dan bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Ada 2, tulis. Ilmunya nomor 1. Penerang hati. Yang kedua, bermanfaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang di sekitarnya. Jadi bermanfaat untuk orang sekitar itu bukan dengan memvonis mereka, tapi mengajarkan ilmu kepada mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesantunan. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala fa innal ilma nurun
Wa nurullah la yuhdahul 'asi. Aku mengeluhkan, kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku kepada guruku yaitu Imam Waqi'. Maka guruku mengatakan, untuk aku meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa innal ilma nur. Karena ilmu itu apa? Cahaya. Nah sama kan? Jadi penerang hati. Orang itu kalau berilmu, hatine jembar. Orang itu kalau berilmu, tidak gampang dendam. Orang itu kalau berilmu, tidak gampang sedih dengan duniawi. Punya duit, keluarnya gampang. Dikasih Allah, tidak ada hitungan kok buat Allah tiba-tiba hitung-hitungan. Pak Mul. Masuk Madani, maaf Pak Mul. Terkenal Anda nanti. Nah maka kan repot nih. Allah ngasih, tidak ada hitungannya. Sawahnya luas. Kebunnya luas. Gaji guru plus sertifikasi. Anak sudah kerja bayarannya dolar. Diminta duit, Pak Mul urunan. Waduh dah, ojo di masjid dah. Kira urusan duit di masjid ini repot dah. Nah ini, tapi biasanya disindir gini langsung keluar nanti. Piro saya butuh ya kita bilang aja 15 juta, 25 keluarnya. Insya Allah, Allahumma amin. Sudah, akhirnya dia pun nulis surat kepada gurunya yaitu Imam Ghazali. Lihat Pak, ini adab Pak. Ini apa? Adab. Nulis surat. Bukan kemudian langsung ngomong sama gurunya. Karena ada haibah. Haibah itu apa? Kewibawaan seorang guru yang murid itu ledek ngarepe moro-moro gak iso ngomong. Pernah enggak ngerasa begini? Waduh Ustadz, anak kemarin punya pertanyaan. Lah kok ketemu antum lupa? Mau tanya apa kemarin lupa? Nah itu kalah Yoni. Apa kalah Yoni? Ya mungkin itu maknanya begitu ya. Maka dia pun menulis surat kepada sang guru untuk apa? Minta doa. Nah ini yang hilang dari kita sekarang. Kita ini guru dianggap manusia biasa. Betul dia manusia biasa. Tapi dia orang yang Allah pilih untuk Allah menitipkan ilmu kepadanya. Maka bukan orang biasa sembarangan ini. Maka minta doa sama guru. Dan untaian nasihat yang nantinya bisa diamalkan sepanjang hidup. Akhirnya Imam Ghazali menuliskan untaian nasihatnya dalam lembaran kertas tersendiri. Lahirlah kitab nasihat Imam Ghazali yang berjudul apa? Ayyuhal Walad. Menurut Syekh Hisham Al-Kamil, buku Ayyuhal Walad tergolong tulis sebagai buku pertama tentang ilmu akhlak. Jadi bagaimana ilmu kita dihiasi dengan apa? Akhlak. Kenapa ini buku pertama? Apa orang sebelumnya tidak berakhlak? Bukan. Orang sebelumnya ilmu itu otomatis akhlak. Maka ketika zaman semakin rusak, terpisah antara ilmu dan akhlak, maka para ulama merasa perlu nulis tentang ilmu dan akhlak. Bukan karena sebelumnya tidak berakhlak, bukan. Justru karena orang sebelumnya akhlaknya baik, maka tidak perlu ditulis. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena akhlak sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa bahasanya ya? Kebiasaan yang menempel dalam dirinya, gak perlu dibaca lagi. Karena sudah muncul di situ ya. Nah, maka ini buku pertama yang ditulis tentang ilmu akhlak. Buku ini merupakan kunci bagi semua kitab karya Al-Imam Al-Ghazali. Dan kalau menurut saya bukan cuma kitabnya Imam Ghazali. Ini buku kunci untuk belajar semua kitab. Supaya ilmu kita benar-benar jadi ilmu yang manfaat. Dan ingat kita benar-benar mendapatkan keberkahannya ilmu. Apa sih keberkahan ilmu itu? Saya mau tanya. Apa keberkahan ilmu itu? Apa? Bermanfaat, terus amal, terus ketenangan hati. Betul, jadi berkahnya ilmu itu apa? Orang berilmu, uripe gak tahu bingung. Dan pernah saya sampaikan kan, Allah tidak jamin orang berilmu pasti kaya, itu tidak ada jaminan, tidak ada. Bahkan Imam Ahmad itu
termasuk ulama yang fakir. Fakir, Imam Ahmad sekelas Imam Ahmad. Tapi apa jaminannya Allah kon butuh tak kasih. Karena khawatir lek kakean nanti lali ilmu nih. Pengen rekreasi terus nanti ya. Kuala Lumpur, shopping. Nah maka sama Allah dijanjikan apa? Kamu butuh tak cukupi. Begitu. Nah buku yang kini ada di tangan para pembaca, ada di tangan teman-teman sekalian. Ini sengaja kami sajikan lengkap dengan matan bahasa Arab dan terjemahannya sebagai upaya mengenalkan literatur Islam klasik kepada masyarakat. Nah sudah, sekarang antum buka halaman berikutnya. Itu ada kata pengantar dari Dr. Adian Husaini, hafizahullahu ta'ala. Itu antum baca sendiri, ya. Antum baca sendiri di sana. Salah satu di antara intinya apa? Ternyata pasukan-pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu ternyata adalah lahirnya dari Madrasah Al-Ghazali. Ini yang ngomong orang sufi tidak suka jihad. Orang sufi itu pokok ibadah, joget-joget. Na'udzubillah. Antum tahu pembebas Masjidil Aqsa itu murid-murid keluaran madrasahnya Imam Ghazali. Kenapa? Hatinya bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, fisiknya terdorong untuk Allah. Nah maka memang penting sekali ya. Maka ini memang sangat penting. Jadi pasukan-pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu semuanya apa? Lulusan dari madrasah apa? Al-Ghazali. Nah maka eman kalau kemudian kita tidak membaca kitab Imam Ghazali. Saya kira itu kitab membahas tentang tarbiyah anak, ternyata akhlak. Iya ini kitab tentang bagaimana ilmu ini mengantarkan kita berakhlak. Nah sekarang biografi Imam Ghazali ini wajib dibaca. Untuk apa? Ta'adduban. Apa ta'adduban itu? Beradab kepada penulis kitab yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, kakek buyutnya Ahmad. At-Tusi itu kota kecil tempat kelahiran Imam Ghazali. Di daerah Khurasan. Coba Khurasan itu mana sekarang? Mana? Khurasan itu mana? Yerusalem, bukan? Mana? Khurasan itu nama yang tan itu loh. Mulai Iran, Afghanistan, Kirgistan, Turkmenistan itu namanya daerah apa? Khurasan. Dan Imam Ghazali lahir di daerah situ, ada kota kecil namanya Tus. Maka dibilang Imam Ghazali At-Tusi. Kalau orang besuk Al-Besuki. Kalau Bejirejo Al-Bejirejoi. Kasembon Al-Kasemboni. Antum orang mana? Wajak Al-Wajaki. Mana lagi? Tadi malam dari mana? Yang dari Malang mana? Angkat tangan yang dari Malang. Antum mana? Al-Pakisi. Kan? Pakis. Al-Pakisi. Mana? Ngeronggoi. Ini. Ini nisbah. Nisbah kepada apa? Kepada tempat. Nisbah kepada tempat. Saya baca secara cepat saja karena antum sudah punya bukunya ya, nanti bisa dibaca lagi. Begini, Imam Ghazali itu ternyata umurnya tidak panjang. Tapi hati-hati, umur keduanya yang panjang. Jadi umur pertamanya itu pendek, 50-an tahun. Tapi umur keduanya sampai detik ini kita tidak putus nyebut namanya siapa? Imam Ghazali. Itu namanya umur yang kedua, al-umru tsani.
Umur yang kedua. Umur yang pertama, kalau antum gunakan untuk kebaikan, maka umur keduanya insya Allah baik. Maka dalam surah Yasin, Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Terus apa? Wa naktubu ma qaddamu, kami tuliskan apa yang dia lakukan, wa atharahum. Athar itu apa? Jejaknya dia. Dampak dari perbuatannya dia itu sama Allah ikut ditulis. Misalkan antum hidup di suatu daerah yang tidak mengenal sholat. Ketika antum masuk ke sana, antum mulai mendakwai mereka tentang sholat. Akhirnya apa? Orang sak kampung turun-temurun terus menjadi orang ahli sholat. Maka itu bekas yang antum tinggalkan di sana, Allah tidak hilangkan dari catatan amal antum. Nah itulah kenapa kita di dunia ini harus punya jejak baik. Apa? Kalau kita yang di Kasembon, insya Allah ini Masjid Darussalam jejak baik kita insya Allah. Kita ikut bangun, kita ikut patungan ya. Kita ikut meramaikan, kita ikut. Insya Allah kalau nanti masjid ini jadi sesuatu yang umurnya panjang, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan kita semua sudah meninggal, maka di catatan masjid ini yang Allah tulis, itu tertulis nama Bapak Sutanto, Bapak Abidin, Bapak Mulyadi, Bapak Suwanan, Bapak Haji Mat Sukardi, Bang John, siapa lagi? Bapak Didin Samsudin, jangan sampai ada yang kelewatan ini. Bapak Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Munawir, Bapak apa? Bapak Sutarko, Bapak Khairul, Pak Haji Mat Sukardi sudah 2 kali. Pak Slamet, mana orangnya? Pak Slamet. Yang mana? Hah? Oh tadi di luar, ahlan wa sahlan. Ya, intinya itu ya, intinya itu. Nah sekarang kita baca. Imam Al-Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Ingat, jangan salah paham. Tasawuf untuk orang zaman dulu jangan dibayangkan seperti tasawuf yang Anda lihat sekarang. Sebagian orang tasawuf yang Anda lihat sekarang, yang kesannya ibadahnya itu ya maaf dalam tanda kutip, kesannya aneh. Iya enggak? Tasawuf zaman dulu ibarah anil akhlak. Itu gambaran tentang akhlak. Jadi tasawuf itu bukan madhab zaman dulu ya. Bukan kemudian ajaran tersendiri, bukan. Tapi apa? Orang yang mulai berakhlak meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Faham enggak? Jadi orang-orang tasawuf di zaman itu orang-orang yang betul-betul konsentrasi urusan apa? Akhlak. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf, memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar seantero dunia Islam. Ironisnya, sejarah perjalanan hidupnya masih terasa asing. Terutama untuk kita-kita ini ya. Bahkan kita ini kadang-kadang kalau dengar namanya Imam Ghazali, itu kesannya kayak, gitu loh. Jujur ya apa enggak? Kan? Karena kita enggak dikenalkan. Atau minimal kita kenal dari orang yang enggak cinta sama Imam Ghazali. Akhirnya yang dimunculkan sesuatu yang buruk tentang Imam Ghazali. Dan orang Islam enggak boleh begitu. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum menjadikan kamu tidak adil sama mereka. Apa Allah bilang? Yang adil sama orang. Walaupun musuh kamu. Apik katakan apik. Teman jelek katakan jelek. Kenapa kita disuruh adil? Kenapa Pak Mul? Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan lebih dekat pada ketakwaan. Jadi kalau ada orang ngaku pengen bertakwa tapi sikapnya tidak adil,
Itu dia jauh dari apa? Jauh dari takwa. Nama, nasab dan kelahiran Al-Imam Al-Ghazali. Nama beliau seperti saya sebutkan tadi, Muhammad bin Ahmad At-Tusi, dan terkenalnya dibilang apa? Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Tus, antum tulis di atasnya, Khurasan. Ditambahi di atasnya ya apa? Khurasan. Pada tahun 450 Hijriah. Jadi artinya meninggalnya Imam Ghazali itu lahirnya Imam Ghazali di abad yang keberapa? Abad kelima. Abad kelima. Masih di awal-awal Islam. Masih di awal-awal Islam. Dari keluarga yang soleh. Nah ini untuk Bang John ini. Ternyata Imam Ghazali ini bapaknya apa? Pedagang. Tapi cinta sama ulama. Dia kepingin ya apa anaknya betul-betul jadi ulama. Maka kalau ada ulama diparani, dideketin, dikasih hadiah, minta doa. Kemudian anaknya dibawa, dikenalin sama ulama itu. Dan subhanallah betul jadi. Man talabal ula sahiral layali. Orang yang kepingin mendapatkan sesuatu yang besar, tidak boleh ngantuan. Kalau pengen dapat sesuatu yang besar, tidak boleh ngantuan. Harus apa? Kuat, kita ngelawan ngantuk aja. Kalah. Coba kita ini diserang sama ngantuk saja. Tidak pakai pistol. Tidak pakai AK-47. Tidak pakai, cukup dikasih serbuk ngantuk, teler. Seneng orang kafir. Apa kata orang kafir? Bagus, kasih sepak bola aja 1:30 malam, subuh tidur. Kenapa? Sudah ya, lanjut. Kehidupan dan perjalanannya menuntut ilmu. Lihat, siapa bapaknya? Ayah beliau, rahimahullahu ta'ala, adalah seorang laki-laki soleh. Lihat, apa pentingnya kesolihan orang tua untuk kebaikan anak? Pengaruh enggak? Saya mau tanya. Kesolihan orang tua berpengaruh atau tidak dalam kebaikan anak? Ibu-ibu yang di luar, Bu. Pengaruh enggak, Bu? Bapaknya apa ibunya? Kepanjangan. Kalau ditanya 1 jangan jawab 10, Bu. Nah, sudah, maka begini. Antum silakan lihat dalam surah Al-Kahfi. Nanti akan ada cerita perjalanan Nabi Musa dengan siapa? Khidir. Ketika sampai di suatu kampung minta makan gak dikasih makan, ya. Terus di kampung itu ada tembok yang mau roboh. Ternyata apa? Oleh Khidir diperbaiki tanpa bayaran, gratis. Nabi Musa dalam tanda kutip, karena masuk TV ya harus banyak tanda kutipnya. Lega bahaya ini. Nabi Musa dalam tanda kutip protes. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Khidir, kalau kamu mau dapat duit ini, nanti duitnya buat kita bakal beli makan. Ternyata apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Itu tembok milik siapa? 2 anak yatim. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu ada harta peninggalan bapaknya. Kenapa Allah, dalam tanda kutip ya, kenapa Allah repot-repot ngirim Nabi Musa, ngirim Khidir untuk sekedar merbaikin tembok? Ternyata kuncinya di bapaknya. Wa kana abuhuma salihah. Ternyata bapak dari 2 anak yatim ini adalah bapak yang soleh. Artinya apa? Kesolihan orang tua bikin anaknya sama Allah dijaga. Nah sekarang lihat, saya ingetin sama panjenengan. Panjenengan kan ahli sodakoh. Tidak, saya kenal panjenengan. Dan alhamdulillah teman-teman Darussalam ini memang sampai kita tinjaluk itu sungkan. Saking kakeannya dijalui. Tapi alhamdulillah dengan kedermawanannya, saya kasih satu kunci buat panjenengan. Kita sering mengeluarkan sodakoh, tapi kita kehilangan satu niat. Apa itu? Ya Allah, dengan sedekah ini
jagakan keturunanku ya Allah. Kita tidak pernah niat begitu kan? Ayo sodako. Ayo sodako. Ayo sodako. Enggak. Seakan-akan kita bayar uang garansi kepada Allah. Dalam tanda kutip lagi. Seakan-akan kita bayar uang garansi buat siapa? Allah. Ya Allah, anak saya asuransikan sama kamu ya Allah. Apa biayanya? Sodako. Apa biayanya? Ini sodako buat masjid, panti asuhan, pondok pesantren, bagi kitab gratis. Anda tahu hadirin, ini kitab gratis yang kita bagi buat panjenengan, ini saya dapat dari YouTube. Kita umumkan lewat YouTube bahwa kita mau ada pembagian kitab gratis. Anda tahu dapat duit berapa? 160 juta. Kenapa? Orang itu rebutan. Orang itu apa? Rebutan. Jadi kalau panjenengan tidak mau ngasih saya, hati-hati aja, kualat. Jangan sembunyi. Sudah ya? Maka lihat, ternyata kesolihan orang tua berpengaruh pada apa? Penjagaan Allah terhadap siapa? Anaknya. Maka kalau panjenengan sholat tahajud, kalau panjenengan sholat duha, kalau panjenengan baca Al-Quran, kalau panjenengan sodakoh, itu salah satu niatnya apa? Ya Allah, dengan ini ya Allah, jagakan putra putriku ya Allah. Kita ini hidup di zaman yang tidak karuan loh. Dan sekarang, mohon maaf ya, kalau anak kita tidak mondok, itu sepertinya berat. Mondok saja, kadang-kadang masih berat. Sekolah umum dapat apa? Pacaran, rokokan, ngelihat gurunya boncengan laki perempuan bukan mahram. Iya enggak? Kalau di pesantren insya Allah lebih terjaga. Di mana beliau, yaitu ayahnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tulis dan kasih garis bawah, tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Coba, tidak pernah hasil dikasih orang buat makan, enggak. Dikasih orang, dikasihin lagi. Misalkan dapat dari orang lain, dia dikasih hadiah, dikasih sodakoh, dikasih hibah, itu keluar lagi. Tapi yang untuk dimakan, itu dia merasa penting untuk betul-betul terjamin kehalalannya. Kita ndak, moto kita apa? Sing haram ayangel, apa meneh sing halal. Kebalik. Ndak mungkin haram itu mudah. Haram itu mengantarkan pada neraka. Mesti apa? Angel. Halal Allah ridhoi, mesti mudah. Cuma gara-gara mindsetnya wis rusak. Cara berpikirnya sudah rusak. Akhirnya halal haram urusan belakang. Yang penting anak istri makan dulu. Tidak bisa. Maka perempuan zaman salaf dulu, kalau suaminya mau berangkat kerja, diantar sampai pintu rumah. Dibilang apa? Zauji, suamiku, nasbir alal ju' yaumain thalathat ayyam. Wala nasbir alan nar lahda wahidah. Suamiku gini, sampean tak beritahu, saya dan anak saya bisa sabar ndak makan sehari, 2 hari, 3 hari, ndak apa-apa. Tapi kalau kamu bawa harta yang haram ke rumah ini, kami ndak sabar masuk neraka walaupun cuma 1 detik. Subhanallah, lihat. Jadi istrinya itu mendorong suami untuk membawa pulang ke rumah harta yang apa? Halal, bukan malah diwedeni. Lek gak entuk duit, gak usah mulih. Wae bayar listrik, lipstik yontek, krim apa? Bu, krim apa bu? Krim malam. Geledok lho podo ae. Orang zaman dulu itu bedak dingin, tahu bedak dingin? Orang Kalimantan. Oh ayu-ayu. Bedak beras, nah dari beras itu kan. Kenapa sekarang harus pakai krim malam? Kurang wudhu. Kurang apa? Wudhu. Maaf bu ya. Bu, setuju enggak?
Alah, sabot. Sudah. Dan kerjaannya apa? Pengrajin kain wol. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka serta memberikan nafkah semampunya. Jadi ketika ada ahli fikih, ahli ilmu, ahli ibadah itu dihadiahi. Untuk apa? Lu mosok njaluk donga gratis. Kan yompane gak pantas ya. Dihadiahi. Nah, kemudian apabila mendengar perkataan mereka, beliau menangis. Lihat, Pak. Orang tuanya saja atine wis lembut. Kalau dengar ceramah dari para ahli fikih atau wa'adz, apa Pak Mul? Wa'adz. Wa'idz itu penceramah, wa'adz jamaknya wa'idz. Itu nangis dia. Tapi tidak cuma nangis, dia berdoa. Mohon kepada Allah agar diberi anak yang faqih. Jadi kepingin dia, ya Allah. Kepingin lu ya Allah anakku ahli fikih. Kepingin anakku jadi ulama ya Allah. Itu maka sering-sering kumpul sama ahli fikih. Kita ini kepingin anak kita jadi ahli agama, kumpulan kita pedagang. Kepingin anak kita jadi ahli agama, kumpulan kita bisnismen. Ndak connect. Modelnya golek iwak laut di kali. Tahu? Ada orang mancing di pinggir kali. Terus orang tanya, "Mas, mancing apa?" "Tuna." Wiku dikeplak besing takon niku kira-kira. Ya apa di kali kok golek tuna? Ini bukan tempatnya, maka kita sama. Kalau kita kepingin anak kita jadi ulama, jadi ahli fikih, jadi ahli ibadah, ayo mulai mereka kecil akrabkan dengan dunia itu, paham? Nah sudah. Apabila hadir di majelis ilmu yang berisikan ceramah dan berisikan nasihat, beliau nangis dan memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang ahli dalam berceramah dan memberi nasihat. Mudah-mudahan ya anak-anak kita semua oleh Allah dijadikan ahli agama. Amin ya rabbal alamin. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Jadi doanya dikabulkan semua sama Allah. Karena apa? Imam Ghazali punya kakak namanya Ahmad. Imam Ghazali tadi namanya siapa? Imam Ghazali siapa? Muhammad. Dia punya kakak namanya Ahmad. Imam Ghazali ahli ilmu, kakaknya yang namanya Ahmad penceramah. Beda loh ya. Ahli ilmu itu kadang-kadang tidak bisa ceramah. Penceramah kadang-kadang tidak berilmu. Kita ini cuma ngambil ilmunya ahli ilmu, baru kita ceramahkan. Kan begitu. Kita baca kitab, terus kita apa? Ceramahkan. Itu penceramah. Faham ya? Nah, Imam Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya yaitu Ahmad menjadi orang yang ahli dalam berceramah dan memberi nasihat. Menjelang wafatnya, lihat hadirin, lihat. Bu, dengerin Bu. Ini kalau panjenengan ada kepentingan untuk segera pulang, tidak jadi masalah. Kecuali yang iktikaf gak mungkin pulang kan. Menjelang wafatnya, sang ayah mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang baik. Dari kalangan siapa? Orang baik. Dia berpesan, sungguh saya menyesal tidak belajar khat. Dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon agar Anda mengajarinya. Dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Dengerin. Bapaknya tidak merasa eman ketika uangnya habis untuk apa? Pendidikan anak. Kita sekarang untuk beli baju mahal, beli lipstik mahal, beli mobil mahal, untuk sekolah anak cari yang murah. Ya apa? Tidak bisa. Dari zaman ke zaman Pak, tidak ono sekolahan murah itu tidak ada. Kita ngomong secara umum ya. Maka sampai uang yang banyak itu
Itu bapaknya Imam Ghazali mengatakan, aku rela uangku habis, yang penting untuk pendidikan siapa? Anakku ini. Nah maka investasi panjenengan yang paling menguntungkan itu menghabiskan uang untuk pendidikan anak. Menghabiskan uang untuk apa? Pendidikan anak. Faham ibu-ibu? Faham. Nah, pemirsa Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Ini pelajaran juga, kasih garis bawah. Di kala masih kecil. Karena apa? Belajar di waktu kecil ibarat apa? Memahat di atas batu. Belajar di waktu tua seperti apa? Menggambar di atas air. Gampang. Difahamkan cepat. Tapi hilangnya juga cepat. Anak kecil harus telaten ngajari ini Ibu Budi. Bisa 2 hari kok. Tapi sampai sekarang ndak hilang di otak kita, betul ndak? Bahkan siapa yang ngajari saya masih ingat. Sudah meninggal beliau, Bukati. Itu guru di SD Sukosari 1. Nggih, meninggal Pak Amri ya? Ya Allah, Bukati. Terus Burin. Kemudian Bu Narti. Lah kalau Bu Narti saya sering ketemu di Kediri. Saya sering ketemu Bu Narti. Terus Pak Mahfud sakit ya. Semoga Allah kasih sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang lainnya Pak Astono. Pak Astono. Termasuk Pak Amri ini. Pak Amri ngajar matematika dan saya masih ingat sekali Pak Amri itu kalau ngasih nilai saya saking baiknya itu digambari. Karena nilainya 0. Itu dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut. Kata Pak Amri, nyo untuk endok katanya. Subhanallah. Kejem tapi baik. Iya dulu Pak Amri itu terkenal kereng, tapi baik, beneh. Kita sering ditraktir makan dulu. Dibelikan es campur, dibelikan gorengan. Betul Pak Amri ya? Bahkan ketika mau Eptanas kelas 6 SD, itu belum zaman, les-les itu enggak zaman. Beliau ngelesi kita. Disuruh balik ke sekolahan sore, dibelikan makanan sama minuman. Cek semangat, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Amri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sudah, Imam Ghazali memulai belajar di waktu apa? Kecil, maka hati-hati anak-anak kita yang kecil, ojo dijak guyon tok. Anak-anak kita yang kecil, itu waktu emas dia untuk apa? Belajar. Mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Zakani dari kota Tus, artinya di kota kelahirannya. Kemudian berangkat, kasih garis bawah. Berangkat. Apa artinya berangkat? Safar untuk apa? Ilmu. Lah kita ustadznya yang disuruh safar. Ustadznya disuruh safar. Ah, ini orang Malang ini. Ustadznya disuruh ke Malang. Santrinya duduk di masjid. Sambil angop. Ngono ya gelem teko Ustaz ya. Sudah ya. Maka murid yang datang safar untuk ilmu. Untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasir Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqah. Kemudian pulang kembali kemana? Ke Tus. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Pernah dengar namanya Imam Juwaini? Nah ini masalah juga ini. Ini Syekhul Islam. Mufti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Lah kok malah kita tidak kenal. Kenalnya kita sama Asyap. Oh iya, repot. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan. Ini yang ketiga. Nomor 1 apa? Belajar di waktu masih kecil. Antum kasih nomor itu. Nomor 1 masih kecil. Nomor 2 berangkat. Harus apa? Safar. Tidak ada Pak orang dapat ilmu itu mek ning ngarepe omah. Pergi. Saya dulu di pondok no. Wah jerit-jerit. Jerit-jerit. Tak bilang gak adil mama ini. Wiku kabeh gak ono sing mondok. Mosok aku tok sing di pondok no.
Ternyata, bu, berat di pondok Pak, apalagi pondok zaman dulu. Wih. Na'udzubillah, mungkin kalau saya sekarang suruh mondok no anak saya di pondok zaman dulu, mungkin gak kuat, gak tego gitu ya. Yang ketiga apa? Kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih madhab Syafi'i. Fikih khilaf itu apa? Fikih perbedaan pendapat, ilmu perdebatan, usul, mantik. Mantik itu apa? Logika. Mematahkan pendapat orang lain dengan argumentasi. Bukan cuma dengan dalil, kita ini kadang-kadang dalilnya punya, menjelaskan dalil tidak bisa. Yus pokoke ora iso iki. Iki ayatnya jelas. Jelas apa nih? Sing sampai jak ngomong gak jelas. Jelas untuk Anda. Maka diperlukan ilmu-ilmu bicara itu. Hikmah, filsafat dan lain-lain. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Beliau menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Al-Alim Al-Hakim Nizamul Mulk, majelis tempat berkumpulnya ahli ilmu. Ini yang keempat. Tulis, ini yang keempat. Apa artinya? Apa artinya? Orang kalau kepingin berilmu harus sering-sering kumpul dengan siapa? Ahli ilmu. Jangan kumpulannya tukang sekak. Kumpulannya orang-orang yang senengannya apa? Ngopi belum, ngopi baik. Aduh. Harus supaya apa? Ghiroh, semangat keilmuannya apa? Terbangun. Nah maka hari ini saya terus terang, ini pengajian yang saya paling seneng, subhanallah. Karena saya lihat antum buka buku semua, ini ketok serius gitu loh. Kelihatan apa? Serius, dan mudah-mudahan pemirsa Madani TV di rumah juga buka buku ya. Ya sudah tahulah buku fisika, apa kimia gitu, terserah sudah. Nah setelah Imam Haramain meninggal, maka Imam Ghazali kemana? Nyari tempat kumpulnya ulama. Nyari tempat kumpulnya ulama. Dan beliau apa? Menantang debat. Ini jangan ditulis yang kelima ini, jangan. Wow, yang kelima debat. Ini penyakit. Ilmu itu jadi amal, bukan jadi bahan debat. Maka saya punya teman ya di sini juga. Senengane itu kitab Weda, terus langsung cerita ini cerita ngono. Dalam kitab Weda nomor sekian bahwasanya tapi apal, ya kita apresiasi, apalannya bagus. Tahu? Teman kita yang Pak Mul, tahu Pak Mul ya? Hafalannya bagus, tapi ilmu itu bukan untuk debat. Kalau waktu antum habis buat debat, kapan antum beramal? Hah? Mana manfaat debat atau amal? Amal. Maka Imam Malik mengatakan apa? Ilmu itu dibangun di atas keyakinan, bukan di atas perdebatan. Kata Imam Malik, kalau ilmu dibangun di atas perdebatan lucu. Kalau kali ini aku menang, kamu ikut aku. Besok aku kalah, kita ikut siapa yang menang. Terus yang menang kalah lagi, kita ikut orang yang menang lagi. Terus sampai kapan kita mau beragama model begitu? Nah, maka cukup dakwahi. Cukup apa? Dakwahi. Sampaikan argumen antum, cocok, alhamdulillah. Tidak cocok, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Nah ternyata Imam Ghazali menang ketika debat tadi. Kemudian Nizamul Mulk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Umurnya berapa? Lahir berapa? 450. Berangkat tahun 484. Umur berapa? Umur 34 jadi guru. Berarti mengumpulkan ilmu berapa tahun? Ya katakan mulai kecil, mulai umur 4 mungkin ya. Berarti 30 tahun mempersiapkan diri. Kita ndak.
rong dino. Iya, rong dino. Tapi ya ala kulli hal yang penting ada kemauan ya. Yang penting ada kemauan. Pada usia 30-an tahun, disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi, kemuliaannya mengalahkan kemuliaan para menteri dan sultan. Kasih garis bawah. Jadi paham enggak? Apa maksudnya ini? Jadi ahli ilmu itu enggak boleh ngetek di hadapan penguasa. Enggak boleh. Justru sebaliknya, penguasa harus ngetek kepada ahli ilmu. Nah, ini pemirsa Madani enggak ngerti ngetek apa ngetek ini. Menjilat, iya, senantiasa cari muka, enggak, beda lagi, ya cari muka di hadapan umarok, enggak boleh. Polemik kejiwaan Imam Ghazali, lihat, kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia, lihat. Kalau Imam Ghazali cinta dunia, semua bisa dia miliki. Tapi enggak. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik perang batin yang membuatnya senang menekuni ilmu kezuhudan. Ilmu tentang apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan cinta dunia. Belum tentu meninggalkan dunia loh ya. Orang zuhud itu boleh jadi kaya. Tapi kekayaannya bukan di hati, tapi di tangan. Ketika tangannya perlu memberi, langsung. Dan ciri khas orang zuhud apa? Dapat dunia tidak terlalu senang, kehilangan dunia tidak sedih. Karena bukan itu yang dia cari. Antum mendapatkan sesuatu yang tidak antum cari, seneng apa enggak? Mendapatkan sesuatu yang tidak dicari, antum tidak nyari, tidak butuh, terus dapat, seneng enggak? Biasa. Dan antum kehilangan sesuatu yang memang antum tidak suka. Sedih enggak? Misalkan ada orang yang kita paling benci, wongnya mati. Sedih. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kenapa? Kita kehilangan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, itulah zuhud. Jadi kalau antum dapat, seneng. Terus ngomong zuhud, tidak pantas. Kilangan duit, 2.000 repes, ndingkluk mulai masjid sampai oma. Roto ndek dia cocok kena angin. 2.000 Pak Mul, 2.000. Ndingkluk kayak wong kilangan cincin 4 gram. Iya. Subhanallah. Nah sudah. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali memilih ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 488 beliau berangkat haji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 beliau masuk kota Damaskus. Mana Damaskus itu? Suriah, Syam. Ya. Jadi dari Khurasan, Baghdad, Haji, Syam. Faham enggak? Dan ini ada pentingnya nanti. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa waktu dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami' Damaskus. Iktikaf hidupnya. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami' Umawi yang sekarang dinamakan Al-Ghazaliyah. Kenapa dibilang Ghazaliyah? Karena itu tempat duduknya Imam Ghazali. Beliau tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab Al-Arba'in. Kemudian kitab Al-Qistas. Dan kitab Al-Muhakkun Mahakkun Nazar. Beliau melatih jiwa dan mengenakan pakaian ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar berapa tahun? 10 tahun. Kita selesaikan ya. Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid, siapa Abu Hamid? Imam Ghazali, apa tadi bilangnya? Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau menulis, bermujahadah
dan tinggal di menara barat Masjid Jami Al-Umawi. Beliau mendengarkan kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Sahal Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafsi. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan, Imam Ghazali dipanggil pulang. Khurasan tadi kan, kotanya namanya apa? Tus. Maka Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Dan diminta tinggal di Naisabur. Akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah beberapa saat. Setelah beberapa tahun beliau pulang ke negerinya dan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk ibadah. Beliau mendirikan suatu madrasah di samping rumahnya. Nah, madrasah ini yang melahirkan mujahidin. Berarti apa hadirin? Membentuk mujahidin itu bukan membentuk atos-atosan, enggak. Tapi memperbaiki apa? Hati. Kalau hatinya bersih, hatinya suci, hatinya murni, maka berangkat jihad itu enteng. Kenapa? Tidak lagi terkait dengan dunia. Nah, kemudian beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatamkan Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu, melaksanakan sholat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Coba beruntungnya lihat. Jadi akhir umurnya itu dimakmurkan dengan kebaikan. Ngajar, sholat, ngaji, ibadah, puasa, sampai meninggal dunia. Nah sekarang akhir kehidupan beliau. Ini penutup di pagi hari ini ya. Nanti insya Allah untuk teman-teman yang live streaming melalui Madani TV, kita akan lanjutkan sesi 2 pada pukul 9 sampai setengah 11. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai setengah 11. Kita akan mulai masuk nasihat yang pertama. Nah sekarang akhir kehidupan beliau. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis. Nah lihat, belajar apa? Hadis. Gitu kok ada ustadz zaman sekarang ngomong. Imam Ghazali mengatakan bid'ati fi ilmil hadis misjaf. Hadisku itu lemah. Lagi loh, akhir umurnya Imam Ghazali menghabiskan waktu belajar apa? Hadis. Apalagi orang-orang yang sok lisannya panjang ngomong Imam Ghazali, akidahnya rusak. Hati-hati, tobat antum, serius. Kalau enggak tobat, antum sudah menohok seorang ulama besar dalam agama Islam. Tidak boleh begitu. Dan berkumpul dengan ahlinya. Coba lihat. Imam Az-Zahabi berkata, pada akhir kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis. Dan berkumpul dengan ahlinya. Serta menelaah kitab apa? Bukhari dan coba hadirin. Wocowane Bukhari, Muslim kita, Arba'in Nawawi gak khatam. Bulughul Maram gak khatam. Ojo Bulughul Maram, tipis maneh Riyadus gak khatam. Bolan baleni bab sabar, balik istiqomah, sabar maneh istiqomah. Engkau maju didik takwa, mundur maneh istiqomah. Kan tente. Dan kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis ya, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Karena apa? Kecerdasannya, beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Jadi anak-anaknya Imam Ghazali laki atau perempuan? Perempuan. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau. Dengerin Pak, bagaimana meninggalnya Imam Ghazali. Dalam kitab Ats-Tsabat Indal Mamat, apa artinya? Antum tulis artinya. Ats-Tsabat Indal Mamat, kokoh ketika wafat. Itu artinya, kokoh ketika wafat. Artinya apa? Meninggalnya itu apa? Mantep gitu loh. Apa? Meninggalnya apa? Mantep gitu. Menukil cerita Ahmad yaitu saudaranya, kakaknya Imam Ghazali tadi. Pada subuh di hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu lalu sholat.
Waktunya apa? Subuh, harinya apa? Senin. Wudhu kemudian sholat. Lalu berkata, bawa ke sini kain kafan saya. Lihat Pak, orang soleh itu Pak, dapat firasat dari Allah kalau mau mati. Tidak semuanya tapi. Jadi dia minta kain kafannya. Lalu beliau mengambil dan menciumnya, serta meletakkan di kedua matanya dan berkata, saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut. Subhanallah, lihat. Orang yang matinya kayak gitu, antum bilang akidahnya rusak. Dia ngomong menjelang kematian, ya Allah, aku patuh dan taat dengan kedatangan malaikat mautmu ya Allah. Kemudian beliau meluruskan kakinya menghadap kiblat, baru meninggal dunia. Subhanallah, mau meninggal seperti itu. Ya nemen, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beliau wafat di kota Tus, jadi di kota kelahirannya ya. Meninggal di kota kelahiran pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun berapa? 505. Berarti umurnya berapa? 55 tahun. Umurnya berapa? 55 tahun. Tua atau muda? Relatif masih muda. Bang John berapa? 60. Lewat 5 sudah Bang John. Nah, begitu ya. Semoga Allah merahmati Imam Ghazali yang sudah banyak mewariskan ilmu dan membela agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang beliau telah menolak kefasikan, kezaliman, penyimpangan dan ateisme. Semoga Allah menjadikan kita para pembela Islam. Amin ya rabbal alamin. Mengumpulkan kita bersama para kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan kita bersama kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Walinya Allah dan memberikan syafaat nabinya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan jam 9 sampai jam setengah 11. Untuk waktu sekarang jangan lupa sholat syuruk dulu. Kemudian silakan istirahat. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amalan kita oleh Allah diterima. Dan semoga dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Untuk ibu-ibu yang bukunya mau diambil, silakan nemui saya. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada pemirsa Madani TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.